Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aditya Raiful Dava dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School AR Fakhrudin Tambanan, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabil mubin waj'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil arabi alladzi fatahallahu bihi a'yunan 'umya wa adhanan summa wa quluban khalfa wa akhraja bihi an-nasa minadh dhulumati ilan nur. Salatan wa salaman daimain alaihi ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Lewat surat inilah, ketika kita membaca surat ini, maka pikiran kita akan lari kepada kisah Ki Haji Ahmad Dahlan yang sangat terkenal. Bagaimana beliau mendidik murid-muridnya tentang konsep dasar untuk memahami Al-Quranul Karim. Dikisahkan bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pada murid-muridnya surat Al-Ma'un selama 3 bulan terus-menerus tanpa henti, sehingga murid-muridnya pun merasa bosan. Kemudian pada suatu hari, murid-muridnya bertanya kepada Ki Haji Ahmad Dahlan, mengapa Kiai tidak beranjak ke surat yang lain? Lalu Ki Haji Ahmad Dahlan bertanya balik kepada murid-muridnya, apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Ma'un atau belum? Maka murid-muridnya pun menjawab,
Alhamdulillah, kami semua sudah mengamalkannya. Dan kami semua sudah menjadikan surat Al-Ma'un sebagai bacaan pada surat kami. Kalian sudah hafal surat Al-Ma'un, tetapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan, amalkan, dan amalkan. Artinya dikerjakan atau dipraktekkan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya, ucap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah kejadian ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh murid-muridnya untuk mencari orang-orang miskin dan orang-orang fakir dan anak-anak yatim untuk dibawanya pulang ke rumah. Lalu dimandikan dan diberi pakaian, serta diberi makan dan minum, lalu diberi tempat tidur yang layak. Begitulah Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah ini dengan meletakkan ajaran Al-Quranul Karim sebagai pondasi dan pedoman dalam beramal kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat surat inilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak beriman kepada hari pembalasan. Yaitu mereka orang-orang yang menghardi anak yatim dan menyanyiakan orang-orang miskin, serta orang-orang yang lalai kepada salatnya dan berbuat riya. Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa golongan manusia yang dibahas dalam surat ini bisa dikategorikan sebagai munafik, karena surat ini mengandung 3 sifat munafik. Yang pertama adalah meninggalkan sholat, yang kedua berbuat riya, dan yang ketiga bakhil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada surat ini, cita-cita Muhammadiyah dibangun. Setidaknya ada 4 pesan sosial yang terkandung di dalam surat ini. Yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan. Sikap saling tolong-menolong kepada yang membutuhkan akan membangun atau membentuk dan menjalin ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah insaniyah. Yang kedua adalah hurriyah atau kemerdekaan. Agama Islam datang untuk memerdekakan hambanya, bukan untuk memperbudak hambanya. Agama Islam datang untuk memerdekakan manusia dari kegelapan maupun dari keterbelakangan dan kemunduran. Ketika sesama manusia saling tolong-menolong, berarti dia telah membantunya untuk memerdekakannya dari permasalahannya. Yang ketiga adalah musawah atau persamaan. Manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya dari rupanya dan dari bentuk tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dari hatinya dan dari amalan solehnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah al-adlu atau keadilan. Orang-orang yang membutuhkan seperti orang miskin dan orang fakir dan anak-anak yatim, mereka semua harus mendapatkan keadilan. Seperti apa yang telah kita dapatkan sekarang ini. Inilah spirit Muhammadiyah dalam menebarkan kebermanfaatannya untuk manusia agar menjadi pribadi al-ma'un. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faksiru 'alaihi minas shalah yu'azim lakum rabbukum biha ajra.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni a'udzu bika an nusyrika bika lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.